Ini adalah produk yang akan launching untuk sampai dengan akhir bulan ini yang terbaru di Atomy Indonesia. Atomy Marine Ampule Eye Patch. Jadi ini merupakan satu produk yang merupakan generasi ketiga dari yang namanya masker ya. Jadi biasanya masker itu kan satu wajah dan ini adalah masker yang hanya untuk di bawah mata, tetapi bisa juga untuk di daerah sekitar alis dan kemudian untuk di garis senyum juga bisa. Nah, sebenarnya untuk ampul dari gel ini ya, ini ada datangnya itu satu set. Tapi di Indonesia itu hanya keluar yang eye patch-nya aja untuk mata. Jadi sebenarnya dia itu ada untuk satu muka dalam bentuk gel juga. Jadi untuk yang firming dan kemudian untuk yang melembabkan. Dan kemudian yang ketiga itu baru Marine Ampule Eye Patch. Tapi kebetulan karena yang masker gelnya tidak keluar, jadi kita tidak terlalu banyak membahas mengenai masker itu. Jadi kita hanya lebih banyak titik berat ke Atomy Marine Ampule Eye Patch ini. Jadi sebenarnya itu dia bentuknya adalah hydrogel. Jadi berupa gel ya. Jadi seperti dengan lihat gambarnya, ya ini benar-benar seperti hijau-hijau begini. Ini adalah terbuat dari seaweed atau rumput laut ya. Jadi sebenarnya itu dia mengambil energi dari lautan ya. Kemudian juga untuk melembabkan dan juga untuk mengencangkan, terutama untuk daerah sekitar mata ataupun dekat alis yang dekat dahi dan kemudian juga di garis senyum. Jadi sebenarnya kalau biasanya kita pakai skincare, rata-rata orang mengeluhkan yang sudah kenceng tapi matanya itu masih seperti ada yang mata panda. Jadi agak rada hitam ya. Kemudian yang kedua itu matanya itu kantong matanya masih agak besar. Nah, untuk yang kasus-kasus seperti ini, sebenarnya paling tepat memakai yang Marine Ampule Eye Patch ini ya. Jadi dalam satu kotak itu dia isi 60 dan memang dia kondisinya itu seperti ini agak basah-basah gitu ya. Jadi nanti saya lihatkan saya ada produknya di sini. Nah, ini adalah bahan aktifnya. Bahan aktifnya itu berupa produk yang memang adanya di lautan ya. Jadi merupakan ini ya produk yang seperti barang-barang yang ada di lautan yang ada di Jeju Island. Jadi ada beberapa produk aktif ingredient di dalamnya itu. Yang pertama itu adalah produk-produk yang bisa meningkatkan faktor untuk pelembab kulit ya. Kemudian juga untuk membantu meningkatkan penghalang kulit yaitu skin barrier kita. Dan kemudian untuk membantu kulit terasa lembab dan halus. Jadi sebenarnya kondisi bawah mata ya itu merupakan salah satu kondisi kulit yang paling rentan banget. Makanya kenapa kalau kita pakai skincare lebih bagus kita pakainya pelan-pelan aja. Jadi yang santai-santai aja. Kenapa? Karena untuk di bawah mata itu kondisinya sensitif. Jadi kalau kita terlalu banyak menekan atau segala macam itu untuk kendurnya itu akan lebih cepat. Jadi dengan memakai yang produk untuk eye patch ini bisa membuat skin barrier daripada bawah mata itu menjadi lebih kuat ya. Jadi tidak cepat kendur dan tidak juga cepat menghitam. Jadi yang orang sebilang itu seperti mata panda ya. Dan kemudian berikutnya ada 7 macam ingredient yang sudah dipatenkan untuk di dalam eye patch ini ya. Dan kemudian juga ini sama untuk masker gelnya juga ya. Yang pertama itu adalah Jeju Fit. Jadi ini untuk menenangkan dan menghidrasi. Jadi rata-rata ini adalah bahan-bahan dari lautan ya. Kemudian yang kedua itu adalah agar jeju yang berfungsi untuk memberikan energi dan kemudian meremajakan. Jadi revitalis itu sebenarnya itu membuat ini ya sel-sel itu menjadi hidup kembali. Jadi ada beberapa yang sudah kering, yang hampir mati ya. Jadi kondisi kulit itu pertama kali itu kalau dia mau mati itu sebenarnya nggak langsung dia mati ya. Pertama itu dia akan terhidrasi, jadi dia menjadi mengering. Begitu mengering, kita tidak memberikan satu nutrisi kepada kulit kita. Akhirnya kulitnya lama-lama itu menjadi kehilangan energi dan kemudian dia itu kering dan mati dan kemudian itu ya tidak bisa dipakai lagi dan tidak bisa dibangkitkan kembali. Tetapi kalau kita menggunakan bahan-bahan menutrisi sebenarnya kalau dia itu belum menjadi kering sekali ya dan itu bisa diberikan energi lagi dan kemudian bisa hidup kembali sehingga kulit kita itu menjadi lebih bagus ya. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah Jeju Hijiki. Jadi ini untuk melembabkan dan meremajakan. Kemudian berikutnya itu adalah
Jeju Eglonia cava. Ini adalah untuk mencerahkan dan melembabkan. Jadi bentuknya itu kita bisa lihat gambarnya ini seperti ini, rata-rata seperti rumput laut ya. Kemudian ada Jeju seaweed ya. Jadi untuk menutrisi dan mempertahankan kelembapan. Jadi sebenarnya kenapa produk Atomy itu selalu berbeda dengan produk lain? Produk lain itu biasanya itu sukanya itu menutrisi, tetapi mereka tidak memberikan satu bahan yang untuk mempertahankan kelembapan. Kenapa mempertahankan kelembapan itu penting sekali? Karena kalau kita memberikan nutrisi kepada kulit kita, sebenarnya setiap hari, setiap detik, setiap menit, kulit kita itu akan bernafas. Nah, bernafas itu dia akan menguap. Begitu menguap, berarti nutrisi yang ada yang kita berikan itu bisa juga menguap. Nah, kita harus memberikan satu layer tambahan untuk mempertahankan kelembapan supaya nutrisi yang ada itu tidak menguap keluar. Nah, itu paling penting. Makanya kenapa produk-produk skincare di Atomy itu sangat bisa membuat produknya itu bekerja dengan lebih baik ke kulit kita karena setiap skincare selalu dia ada memberikan bahan untuk mempertahankan kelembapan supaya nutrisinya itu tidak menguap dengan lebih cepat dan nutrisi itu bisa lebih lama di dalam kulit kita ya. Jadi kemudian berikutnya itu adalah Jeju violet. Jadi ini untuk menguatkan kulit dan untuk mencerahkan. Kemudian ada juga Jeju hardy kiwi ini untuk meningkatkan dan mencerahkan kulit. Semua dari produk ini udah dipatenkan ya di Korea, jadi tidak bisa lagi untuk dicontek oleh perusahaan lain untuk membuat barang yang sama. Jadi sebenarnya Atomy itu sangat concern sekali ya, begitu dia udah melakukan penemuan dan penemuan itu barangnya bagus, dia selalu patenkan. Makanya kenapa setiap produk baru itu selalu aja ada paten-paten yang baru ya. Nah, ini kemudian aktif ingredient berikutnya ini adalah fukos. Fukos ini sangat luar biasa banget ya. Kenapa? Karena fukos ini sebenarnya ada merupakan lendir yang ada di dalam seaweed atau rumput laut ini. Nah, seaweed yang rumput laut ini itu biasanya itu terdapatnya itu di batangnya dan kemudian juga di daun kelp. Jadi kadang-kadang orang bingung ya antara kelp dengan seaweed. Sebenarnya bedanya apa sih? Kalau kita banyak memakan produk-produk ini ya, terutama di restoran-restoran Korea ya, biasanya itu ada supnya itu selalu ada rumput laut yang lebih besar ya. Warnanya itu kadang-kadang hijau atau agak kecoklatan dari rumput lautnya itu dan pasti lembarannya itu lebih besar daripada seaweed yang biasa ya. Nah, itu adalah namanya kelp. Jadi kalau kita beli yang kering, itu lembarannya lebih besar, ya tebal-tebal. Nah, kelp ini merupakan salah satu bagian daripada seaweed. Jadi seaweed itu merupakan grup besarnya, ya. Jadi kalau kita pengen tahu perbedaan antara seaweed dan kelp, ya, seaweed itu merupakan satu kelompok besarnya. Jadi seaweed itu dalam asli istilahnya itu adalah rumput laut, semua jenis rumput laut. Rumput laut itu ada 3 macam, yang berwarna merah, berwarna hijau, dan kemudian berwarna coklat. Ya. Nah, untuk kelp ini masuk ke dalam golongan sebenarnya berwarna coklat, tetapi juga ada yang berwarna hijau. Dan rata-rata seaweed yang kita lihat itu ukurannya kecil-kecil, tetapi kelp itu spesial, dia merupakan rumput laut yang paling besar ya. Lembarannya itu sangat besar banget ya, banyak terdapat di Jeju Island kalau kita lihat di film-film ibu-ibu ngambil ini ya rumput laut. Nah, itu adalah kelp. Nah, biasanya itu selalu kita bikin untuk sup ya. Nah, itu merupakan salah satu keuntungan daripada kelp ini karena mengandung iodin yang sangat tinggi sekali. Jadi itu bagus untuk kesehatannya kita. Nah, sebenarnya fukos itu apa? Fukos itu merupakan lendir yang ada di seaweed atau di rumput laut. Jadi lendir ini diambil dan kemudian merupakan aktif ingredient di dalam eye patch-nya kita. Jadi aktif ingredient daripada lendir ini sangat bagus banget. Kenapa? Karena sebenarnya itu dia merupakan zat bioaktif yang fungsinya itu bisa untuk meregenerasi daripada tumbuhan itu sendiri. Karena tumbuhan seperti seaweed ini kan hidupnya di lautan ya, di kadar air yang memang kadar garamnya itu tinggi. Nah, di dalam lautan itu, dia itu biasanya itu terombang-ambing ya karena dia bentuknya itu memang lebih halus ya, terombang-ambing karena ombak ya, kemudian dia kena
batu karang, kemudian dia juga kena matahari yang sangat terik ya. Nah, itu yang menyebabkan setiap rumput laut itu ada fukosnya karena dia untuk melindungi daripada tumbuhan itu sendiri. Dan kemudian dia juga melindungi yang namanya itu adalah sporofil daripada tumbuhan seaweed itu. Jadi makanya kenapa lendir ini sangat bagus sekali, terutama kalau dipakai untuk kulit manusia. Makanya kenapa ini merupakan salah satu produk Fukos yang sudah dipatenkan, ingredientnya juga diatomi oleh Colmar ya. Jadi dia itu bisa untuk meregenerasi ya daripada energi daripada kulit kita. Jadi membuat kulit kita itu lebih cerah dan kemudian juga lebih moist dan kemudian juga untuk meregenerasi sel daripada kulit kita. Jadi kalau umpamanya kita punya kesempatan untuk membeli masker yang gel, itu sebenarnya juga bagus banget. Tetapi untuk yang mata aja itu sebenarnya udah sangat luar biasa. Kenapa? Karena mata itu sebenarnya lapisan bawahnya itu sangat tipis banget. Jadi dia mudah kendur, kemudian dia juga mudah menjadi mata panda, warnanya bisa berbeda, ya agak menghitam kalau kita kurang tidur, dan kemudian juga menjadi bengkak seperti itu ya. Nah, jadi bahan fukos ini sudah dipatenkan dan ditemukan di batang rumput laut dan kelp. Jadi dia fungsinya itu untuk membantu menghidrasi, memberikan kadar air, melembabkan dan merevitalisasi kulit kita, terutama di sekitar mata ya. Nah, untuk ingredient utamanya selain yang tadi dua itu, dia juga ada tambahan. Yang pertama itu adalah kolagen dari lautan. Jadi kolagen lautan perlu kita tanda kutip ya, biasanya itu Atomi selalu menggunakan daripada sisi ikan ya. Kolagen yang kita minum, inner kolagen itu juga dari sisi ikan ya. Jadi kenapa dipakai sisi ikan? Kenapa nggak pakai yang lain? Kolagen umpamanya banyak ya kolagen di luaran. Kalau kita lihat Taiwan itu paling seneng kolagennya itu pakai ayam kulit ini ya tulang ayam, tapi tulang ayam yang masih baby gitu ya. Jadi itu mereka paling senang pakai itu dan itu dulu pernah terkenal sekali. Tetapi Atomi itu selalu menggunakan sisi ikan. Kenapa? Karena dia merupakan kolagen yang molekulnya sangat kecil sekali. Jadi molekul yang sangat kecil itu bisa lebih bagus menyerap ke dalam lapisan kulit kita daripada molekul yang besar. Jadi kolagen itu semua banyak ya, tapi kita mesti memilih yang molekulnya itu lebih kecil. Dan kemudian juga dia merupakan strukturnya hampir sama dengan struktur kulit manusia. Jadi makanya kenapa rata-rata semua kolagen dari Atomi itu berasal dari sisi ikan ya. Kemudian tambahan yang keduanya itu adalah merupakan lumpur ya, ekstrak lumpur dari laut mati. Jadi kalau kita bilang laut mati itu lumpurnya sangat berguna banget. Jadi biasanya itu dia berfungsi untuk menghidrasi, kemudian untuk melembabkan kantong-kantong dari mata kita yang kering ya. Kalau udah kering dia pasti kerut ya. Kalau kerut pasti dia agak pasti kelihatannya itu kurang cerah dan kemudian agak menghitam. Nah, dia bagusnya itu daripada lumpur laut mati itu dia bisa membuat kulit kering di mata itu menjadi lebih lembab dan kemudian dia kaya mineral. Jadi dia bisa memberikan energi lagi dan kemudian bisa menghidupkan kulit-kulit sel mati di sekitar mata. Jadi kulit kita itu menjadi lebih lembab dan bercahaya. Jadi itu fungsi daripada ekstrak lumpur laut mati. Kemudian bahan tambahan yang ketiga itu adalah ekstrak dari kulit tiram ya. Jadi kalau kita pernah lihat kulit tiram bagus nggak? Bagus banget. Kalau kita lihat yang bagian dalam itu biasanya itu dia itu bercahaya kemudian berwarna-warni seperti pelangi. Nah, saya paling senang kalau di pantai itu mengambil kulit-kulit tiram ya karena memang dia itu punya warna yang berbeda-beda dan sangat begitu menarik sekali ya. Nah, inilah yang merupakan fungsi utama. Jadi sebenarnya dari kulit tiram itu dia bisa membantu kulit kita itu menjadi lebih cerah kalau dia diekstrak ya. Dia digiling kemudian diekstrak, dia itu membuat kulit kita itu menjadi lebih cerah terutama untuk bagian mata. Jadi kalau mata kita mempunyai mata panda, jangan khawatir. Mata panda itu matanya agak menghitam ya, terutama kalau kita kurang tidur, kemudian juga
mungkin ada beberapa ini ya, beberapa problem segala macam, stres, akhirnya mata kita itu menjadi lebih kelihatan lebih tidak bagus, menghitam ya. Nah, itu bisa untuk membuat kulitnya itu menjadi lebih cerah. Jadi fungsi daripada ekstrak kulit tiram ini adalah untuk memberikan nutrisi. Jadi banyak nutrisi dalam kulit tiram itu. Dan kemudian dia juga memberikan kondisi kulit daripada mata itu menjadi lebih kencang ya. Jadi kulit kita itu tidak turun lagi, dia menjadi lebih kencang ya. Untuk tambahan yang keempat adalah alfalfa. Jadi alfalfa ini sebenarnya itu salah satu bentuk dari klorofil. Jadi banyak dia microgreen itu yang ini ya menanam alfalfa. Jadi alfalfa itu sebenarnya memberikan energi hijau pada kulit kita. Jadi dia itu banyak sekali klorofil. Kita tahu klorofil itu adalah kaya antioksidan ya. Jadi dia itu bisa memperkuat daripada kulit kita dan untuk supaya anti penuaan. Jadi dia itu memberikan kondisi kekencangan dan kemudian juga mengembalikan ini ya sel-sel yang sudah hampir mati di daerah area mata kita menjadi lebih baik lagi. Jadi benar-benar alfalfa ini sangat bagus untuk kondisi kulit, terutama kulit yang menghitam dan kering di sekitar mata. Jadi ini adalah tambahan dari ingredient utama untuk iMerine Ampoule Patch tadi. Kemudian untuk Atomy Merit Ampoule Patch, dia itu yang pertama isinya itu mengandung esen. Jadi kalau kita melihat judulnya aja Ampoule HI Patch, berarti dalamnya itu ada ampul. Tapi di sini itu dia juga ada tambahan esen. Jadi esen itu adalah merupakan kalau kita ingat ada 3 macam. Yang pertama itu adalah esen, yang kedua itu adalah serum, yang ketiga itu adalah ampul. Jadi ampul itu yang nutrisinya paling banyak. Dan esen itu adalah nutrisi yang lebih kecil daripada serum. Jadi dia selain ada ampul, dia juga ada esen. Jadi esennya itu adalah merupakan kaya kandungannya sehingga dia bisa untuk ini ya memberikan kelembapan. Jadi yang tadinya kalau kita lihat foto ini ya, gambar ini, dari tadinya itu kulitnya retak-retak kering, terutama di daerah mata, dia itu bisa memberikan kelembapan, memberikan kadar air, memberikan nutrisi, dan kemudian yang paling bagus sekali, dia itu langsung mencair di dalam kulit kita. Jadi keuntungan daripada yang berupa gel, dia itu kalau terkena temperatur yang kulit kita, jadi begitu kita tarik, kita masukkan, tempelkan di mata kita, dia biasanya itu menyesuaikan dengan temperatur kulit kita. Begitu dia menyesuaikan dengan temperatur kulit di bawah mata kita, dia akan mengeluarkan ya cairan daripada nutrisinya itu untuk masuk ke dalam kulit kita. Jadi itu merupakan salah satu keuntungan dari hydrogel masker ya. Jadi itu dengan kandungan esennya itu pasti dia bisa masuk dengan lebih efektif ke dalam kulit mata kita ya. Nah, untuk ampul Myrin Ampoule Patch ini, dia itu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan banget daripada masker-masker yang tipe biasa. Kalau biasanya kita lihat masker, biasanya itu ada berupa jaring ya, dan kemudian juga ada yang berbentuk kertas. Nah, yang sekali ini berbentuk gel. Sebenarnya kenapa dia berbeda? Karena dia itu memang bentuknya itu berupa gel dan ini memberikan keuntungan yang sangat luar biasa. Yang pertama, dia itu penyerapannya itu menjadi lebih banyak dan lebih besar daripada masker yang menggunakan tipe-tipe jaring dari kertas ya. Kemudian juga dengan sensasi pendingin yang instan dengan cepat menenangkan kulit. Jadi karena dia memang dari gel itu sendiri, terutama kalau kita masukin ke dalam kulkas kemudian kita keluarin, itu merupakan satu sensasi dingin ya, kemudian dia bisa menenangkan kulit dengan cepat. Kemudian juga sangat melembabkan dan menutrisi. Kemudian hasil akhirnya itu merupakan hasil akhir yang bersih dan tanpa limbah yang terbuang. Jadi gel ini ya bisa kita simpen ya di kulkas kalau kita belum mau pakai. Begitu kita mau pakai, kita bisa encerkan dengan air hangat sedikit juga bisa supaya dia lebih cepat hancur. Atau kalau kita mau pakai langsung, bisa langsung diseduh dengan air hangat, kemudian dikocok sampai dia hancur.
Ini bisa dipakai untuk bagian yang lain. Apakah dia mau pakai untuk bagian leher juga bisa, seluruh muka juga bisa, untuk bagian kaki, tangan, seluruh badan juga bisa. Jadi merupakan hasil akhir yang bersih dan tanpa limbah yang terbuang. Karena sebenarnya kita pakai hanya 20 sampai 30 menit. Sayang kalau dibuang karena dia penuh dengan seaweed di dalamnya. Rumput lautnya itu sangat pekat banget dan lendir-lendir dari pupus itu juga masih banyak ya. Dan terutama di dalamnya itu tidak ada jaring pendukungnya. Jadi tidak ada kertasnya. Jadi kita nggak akan khawatir. Tidak ada kertas pada maskernya itu. Jadi biasanya beberapa orang tidak suka dengan masker kertas karena dia itu merupakan sumber iritasi kalau kertasnya tidak bersih. Tetapi dengan hidrogel ini karena tanpa kertas dan jaring pendukung, dia itu bisa menghilangkan sumber iritasi sama sekali. Jadi sangat aman untuk semua tipe kulit ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua itu dia itu merupakan penyerapannya itu sangat bagus banget karena gel ini langsung bereaksi dengan temperatur kulit kita. Jadi begitu dia lengket ke bagian mata kita, kemudian sesuai dengan temperatur kulit mata kita dan kemudian aktif ingredientnya akan mencair ke dalam dan akan diserap oleh kulit kita. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, sebelum dia dipakai gelnya itu menjadi tebal ya, tebal karena masih banyak nutrisinya. Tetapi begitu kita pakai, kemudian ketebalannya itu akan berkurang karena semua aktif ingredientnya itu akan masuk ke dalam kulit kita ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwasanya Merin Ampul Gel Mask ini merupakan generasi ketiga ya daripada jenis masker. Jadi masker ini yang pertama itu kalau kita lihat kertas segala macam ya itu merupakan yang dengan jaring itu ya itu merupakan second generation atau generasi kedua. Tetapi yang untuk Merin Ampul Gel Mask ini merupakan yang tanpa jaring ini merupakan ini ya formulasi generasi ketiga. Jadi seperti kulit lapisan kedua, jadi tidak memberikan iritasi kulit. Jadi sudah dites oleh dermatologi. Jadi sebenarnya itu iritasinya itu adalah 0,0. Jadi tanpa iritasi sama sekali. Makanya kenapa untuk semua jenis kulit itu sangat aman sekali untuk memakai Merin Ampul Gel Mask ini ya, terutama untuk mata ya. Kemudian kalau kita lihat ini adalah merupakan rangkaian gel mask yang asli. Yang pertama itu adalah merupakan masker. Maskernya itu adalah untuk moisturizing dan kemudian untuk menenangkan ya. Kemudian yang kedua itu adalah merupakan yang untuk mencerahkan dan untuk mengencangkan. Nah, untuk 1 dan 2 itu tidak akan masuk di Indonesia. Mungkin lain kali akan masuk Indonesia, tapi kita bisa beli di Singapura atau Korea. Dua negara ini ada. Nah, yang ketiga yang bakal masuk ini adalah merupakan Atomy Merin Ampul Eye Patch ya. Jadi dia merupakan satu rangkaian untuk mata kita ya. Jadi kalau umpamanya kita ada beberapa kasus ya, terutama seperti saya itu sangat malas menggunakan eye cream. Kenapa? Kalau eye cream dipakai terlalu banyak, itu matanya jadi berat gitu loh. Mata jadi berat tuh kalau siang hari atau malam hari itu juga nggak enak sebenarnya. Saya tidak terlalu suka ya, jadi matanya kayaknya gedep-gedep gitu, jadi nggak enak di bawah mata itu. Nah, sebenarnya untuk beberapa orang yang punya masalah seperti saya, sangat dianjurkan untuk memakai Atomy Merin Ampul Eye Patch ini. Jadi pakai itu cuma sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi rekomendasi untuk siapa aja, untuk orang yang membutuhkan kelembapan lebih di sekitar mata kita. Untuk mata yang sudah kendor, kemudian matanya itu suka capek, ya di bawahnya itu jadi karena matanya capek, di bawahnya itu jadinya agak bengkak ya. Kemudian juga terutama mata panda itu sangat susah sekali ya untuk dihilangkan. Nah, bisa coba dari Merin Ampul Eye Patch ini. Jadi untuk kulit yang gelap dan kering di sekitar mata. Kenapa dia sangat bagus sekali untuk mata panda ya? Karena mata panda ini sebenarnya merupakan kulit yang kering sekali ya di sekitar mata. Nah, dengan adanya gel dan nutrisi daripada aktif ingredient daripada ampul ini yang sudah kita lihat tadi pertama kali, ini langsung masuk ke dalam mata kita dengan cepat hanya dalam waktu 20 dan 30 menit ya, itu bisa untuk meremajakan kembali kulit di bawah mata kita.
Dan kemudian juga bisa untuk menghilangkan kerut ya. Juga kerutnya itu bukan hanya di mata ya, tapi untuk di glabella. Glabella ini adalah merupakan kerut yang biasanya itu kalau orang mikir itu suka di sininya itu dekat alis pasti ada kerutan. Nah, itu juga bisa ya. Kemudian juga untuk di garis senyum. Jadi ini adalah rekomendasi untuk orang yang memakai ampul eye patch ini. Jadi bisa dipakai untuk di beberapa tempat ya, bukan hanya di bawah mata ya. Dan kemudian ini adalah bagaimana cara pemakaiannya. Kalau kita lihat yang pertama, ini adalah maskernya. Jadi maskernya tidak kita bahas. Jadi sebenarnya masker pakai seperti biasa aja. Nah, yang lebih susah ini adalah eye patch-nya. Eye patch-nya itu bisa kita pakai di sekitar glabella begini, ya di dekat alis ya. Kemudian di bawah mata, kemudian juga bisa di garis senyum, ya posisinya seperti ini. Dan kemudian juga bisa di leher. Biasanya di leher itu juga banyak garis-garis halus ya. Ini kita juga bisa pakai di leher. Jadi kita bisa lihat di sini, ini ada beberapa di daerah mata, kemudian di smiling line, kemudian di glabella, kemudian juga ada di bagian leher. Nah, untuk urutan pemakaiannya, tetap sebelum kita memakai, kita harus membersihkan dulu. Jadi kalau kita mau pakai deep cleanser, kita mau pakai foam cleanser, dari sisa-sisa kosmetik yang ada kita pakai dulu. Ini pakainya di malam hari ya, terutama dianjurkan. Kemudian kita setelah membersihkan, kita bisa pakai toner ya. Toner dulu untuk supaya jadi ingat semua bahan-bahan yang kita pakai selalu pakai toner dulu. Jadi pakai toner supaya kulit kita itu bisa menyerap dengan lebih baik. Jadi sebagai gerbang pembuka. Nah, habis itu kita baru mengambil dari ampul eye patch ini kemudian kita tempelkan di tempat yang perlu kita perbaiki, mungkin di bawah mata, di sekitar smiling line ataupun kita di dekat glabella ya. Jadi kita biarkan 20 sampai 30 menit kemudian baru kita angkat dan kemudian kita simpan di kulkas kalau kita mau pakai selanjutnya untuk dihancurkan atau mau dihancurkan sekalian juga bisa pada saat itu juga tanpa disimpan. Jadi itu terserah. Jadi tidak ada sisa pembuangan sama sekali itu bisa kita pakai ya semuanya. Nah, untuk yang perlu kita perhatikan karena ini ya berbentuk gel ya, dia itu sebenarnya tidak nempel banget di kulit kita. Makanya begitu kita pakai eye patch ini lebih bagus dianjurkan kita tiduran. Kalau kita pakainya begini, biasanya itu dia akan melorot sampai ke pipi kita gitu loh. Jadi lebih bagus sambil tiduran ya, kita biarkan sekitar 20-30 menit baru kita angkat. Kalau kita mau simpan, kita simpan aja di tempat yang tertutup ya, bisa apa namanya, gelas kecil yang ditutup atau toples kecil itu juga bisa ya. Dan kemudian kita bisa ambil kembali kalau mau dipakai untuk dihancurkan, dicairkan untuk pemakaian berikutnya mungkin untuk merendam kaki atau untuk masker tangan atau leher atau kita pengen muka juga sebenarnya sih nggak ada masalah sih, tapi saya jarang pakai di muka gitu loh. Saya selalu pakai dari leher ke bawah ya. Kemudian berikutnya itu adalah tips yang berikutnya untuk pemakaian dari Merin Ampul ini ya. Untuk yang kulit berminyak ya, dianjurkan untuk memakai toner dulu. Begitu kita pakai toner baru kita pakai eye patch ya. Setelah kita pakai eye patch kemudian 20-30 menit kita angkat ya. Kemudian habis itu kita bisa tambahkan skincare harian kita. Umpamanya kita mau pakai Absolute Set bisa, pakai Edopen bisa, Hydra Brighten bisa, kemudian sinergi ampul juga oke, seperti itu. Nah, untuk yang tipe kedua, untuk yang kulitnya kering sekali. Nah, yang pertama itu kita bisa dibalikkan. Ya, kita pakai dulu skincare kita. Jadi semua rangkaian skincare kita taruh dulu karena kulit kita kering ya. Skincare yang kita taruh dulu mungkin dari toner, kemudian juga ada ampul biru, kemudian ada eye kompleksnya kita skip boleh ya. Kemudian karena kita mau pakai eye patch ya. Mau taruh tipis-tipis juga boleh sebenarnya. Kemudian berikutnya adalah toner, berikutnya adalah serum, kemudian lotion, kemudian nutrition cream. Kita bisa pakai daily skincare-nya dulu, habis itu terakhir baru kita pakai eye patch. Begitu kita pakai eye patch 20 sampai 30 menit kita angkat. Nah, habis itu kita tepuk udah nggak ada masalah. Nah, ketika kita kulitnya itu mempunyai problem khusus ya, mungkin lagi iritasi, lagi banyak masalah,
kemudian kita juga punya mata panda, segala macam ya. Kita pengen kelembapan yang lebih ya. Jadi kita pengen mempunyai satu perawatan khusus untuk kulit dan mata kita. Nah, kita bisa memakai rangkaian seperti ini. Yang pertama itu adalah kita bisa memakai toner. Kemudian kita memakai 2 lapisan ampul. Jadi kita pakai selapis ampul dulu, kemudian kita pakai yang lapisan kedua. Habis itu kita baru pakai eye patch. Begitu kita pakai eye patch, setelah dia 20-30 menit kita angkat, baru kita pakai rutin lagi daily skincare kita dari 1 sampai 6 dipakai, diulang lagi di kulit kita. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk yang mempunyai masalah yang butuh perawatan khusus ya. Nah, kalau kita masih ada sisa-sisa yang cairan karena dia berupa lendir ya, sisa cairan di bawah dari mata atau kita taruh di glabella atau kita taruh di garis senyum, kita bisa tepuk-tepuk aja ya, tepuk-tepuk sampai dia masuk ke dalam, jangan jangan ini ya, jangan dibuang atau di tisu, nggak perlu, kita tepuk-tepuk aja sampai dia masuk ke dalam supaya dia bisa menyerap dengan sempurna. Jadi ingat, bisa di screenshot, ini adalah merupakan rangkaian. Kalau untuk kebutuhan dari berminyak, kemudian juga kering, kemudian ada kebutuhan khusus. Nah, ini merupakan tip yang kedua, bagaimana kita bisa membuat Marine Ampoule Eye Patch ini tanpa terbuang sama sekali. Jadi kita bisa mempersiapkan kalau mau langsung dipakai, tidak simpan di kulkas, kita bisa mempersiapkan air hangat ya. Kemudian kita bisa memasukkan eye patch di dalam, kemudian kita biarkan sekitar 10 sampai 20 menit dan kemudian akan hancur ya, kita bisa kocok biar cepat hancur dan kemudian airnya akan menjadi hijau seperti ini. Jadi seperti ada ini ya, ada seaweed-nya di dalam, seperti ada spirulina hijau-hijau begitu. Nah, ini bisa kita pakai untuk bagian yang mau kita masker ulang. Jadi kita bisa pakai mungkin di daerah leher, kemudian di daerah tangan atau kaki ya, tempat-tempat yang kita butuhkan untuk mengencangkan dan kemudian juga untuk bisa mencerahkan kulit kita. Jadi ini merupakan tips yang kedua bagaimana kita menggunakan Marine Ampoule Eye Patch ini ya. Kemudian ini merupakan bentuk ya, kotaknya seperti ini, isinya itu adalah 60. Jadi untuk mata kiri kanan dan kemudian untuk biasanya kan kita sepasang ya, makanya kenapa dia harganya 60. Jadi kalau kita pakai tiap hari hanya untuk mata aja bisa untuk waktu 30 hari ya. Jadi ini untuk pemakaian 30 hari. Tapi kalau kita pakainya lengkap, semuanya itu seperti kipas ya. Di sini ada, kemudian di bawah mata, kemudian juga di garis senyum ya, dia pakainya itu pasti akan lebih cepat habis ya. Jadi kalau umpamanya kita mau pakainya itu lebih enak, kita bisa simpan di kulkas. Jadi dengan suhu 5 derajat Celcius, jangan simpan di freezer. Jadi nggak bisa lagi dipakai nanti karena dia mengeras. Jadi simpan di bagian bawahnya aja di sekitar 5 derajat Celcius. Dan kemudian kalau kita mau pakai, kita bisa keluarin ya. Dan sisanya kita masukin lagi. Atau kalau kita nggak mau masukkan ke dalam kulkas, taruh di kamar aja juga bisa dalam suhu ruang. Jadi sekitar 25 derajat Celcius. Jadi rata-rata kalau kondisi sekarang seperti begini ya di tempat saya ya, adem-adem begini, ini sekitar 25 derajat Celcius. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, nggak usah masukin ke dalam kulkas juga boleh. Jadi masa expirednya itu ada tertulis di dalamnya. Jadi sebenarnya kita pakai produk ini terutama ingat kita harus pakainya itu setelah toner ya. Jadi jangan dipakai tanpa toner. Kenapa? Sayang. Karena toner itu sebagai gerbang pembuka. Jadi kita pakai toner dulu, begitu toner masuk baru kita bisa pakai skincare yang lain terutama eye patch ini ya. Nah, ini adalah merupakan ini ya akhir daripada penjelasan kita. Bagi ada yang mau bertanya boleh. Jadi dia merupakan produknya itu akan saya perlihatkan yang aslinya seperti bagaimana ya. Saya stop share dulu. Nah, kita bisa lihat, nah bentuknya seperti ini sebenarnya, kotak seperti ini ya. Nah, kita buka, dia itu ada penjepitnya. Nah, dia bentuknya seperti ini ya. Di dalamnya itu rada basah, jadi mesti hati-hati pas dibuka. Nah, dia ada penutupnya dan setelah penutupnya itu dia ada penjepitnya. Nah, seperti ini, seperti pinset ya. Nah, penjepitnya itu kita bukan pakai tangan, kita tarik ininya seperti ini. Nah, kita buka, ini dia ada rada cair. Kalau kita lihat di sini, nah ini ada bentuk cairannya itu. Nah, itu cairan yang berupa lendirnya itu. Jadi ini sangat bagus banget ya untuk
daripada kulit ataupun untuk mata kita. Jadi jangan dibuang. Nah, kemudian kita bisa ambil. Dia bentuknya itu seperti itu ya, bentuknya seperti huruf S ya. Kita bisa tarik aja satu daripada ini. Nah, ini seperti ini. Saya tarik. Dia licin. Licin banget. Dan dia bentuknya sangat tipis ya, jadi kita hati-hati jangan sampai pakai 2 lembar. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya itu huruf S seperti ini. Jadi kalau kita pakai, kita mesti lihat, dia sebenarnya dia sangat tipis banget. Jadi kalau umpamanya dia rada tebal, berarti keangkatnya itu 2. Jadi kita sayang, jadi kepakai 2 gitu, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk asli daripada Marine Ampoule Eye Patch ini. Nah, bagi yang mau bertanya silakan. Mungkin ada yang masih kurang jelas untuk pemakaiannya dan kita harap dia bisa launching sampai akhir bulan ini dan kemudian kita masing-masing bisa coba ya. Sebenarnya saya senang banget sama yang ini karena saya sebenarnya kurang suka dengan eye cream gitu loh. Eye cream saya itu nggak habis-habis karena saya males pakai eye cream gitu. Tapi yang pakai ini sih mending. Gitu. Ada yang mau bertanya? Boleh silakan. Bu, itu keluar masuk. Iya. Lemari es nggak apa-apa, Bu, nggak rusak. Nggak ada masalah sih, asal kita nggak pegang pakai tangan ya. Jadinya itu nggak bersih. Makanya kenapa kita harus usahakan pegangnya itu pakai penjepit, gitu loh. Jadi kalau umpamanya kita takut ya terlalu lama keluar dari kulkas, jadi kita begitu iniin, kita ambil aja dulu piring atau apa gitu ya, atau soalnya rada susah sih kalau umpamanya kita pakai begini, kemudian kita mau masukin lagi, kita jalan-jalan ke kamar itu rada susah. Jadi kita ambil aja piring kecil yang bersih, ya kita taruh 2 dulu, habis itu di kamar baru kita taruh. Nah sisanya itu kita bisa taruh, jadi ada lendir-lendir di piring, kita bisa taruh di sini, di mana-mana sampai dia menjadi bersih gitu. Jadi tidak ada yang terbuang seperti itu. Jadi memang ini agak ribetnya itu dia agak melorot begitu ya, jadi agak susah gitu. Jadi dia bukan nempel gitu loh. Beda dengan beberapa produk dari luar ya, dia itu bukan dari gel, dia itu dari untuk mata juga, tapi dia itu dari jaring begitu, jadi dari kertas. Nah itu dia bisa nempel gitu loh, beda. Tapi kalau gel itu dia susah nempel. Dan lebih bagusnya itu sebenarnya gel karena dia menyerapnya itu lebih cepat daripada jaring ya. Jaring juga banyak kasus iritasi karena jaring tersebut di kulit kita. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Harganya berapa ya, Bu? Harganya kita mesti lihat lagi, saya lupa kalau nggak salah itu 260-an ya. Ekornya berapa saya lupa. Jadi ini sekitar 260-an. Jadi kita bisa cek di flyer. Di flyernya ada yang saya kirim ke grup. Jadi bisa kita cek di flyer. Nah, di situ ada jelas PV-nya berapa dan kemudian harganya yang bakal untuk launching nanti itu berapa. Mau tanya Bu Liwa? Iya. Itu kalau pemakaiannya tuh ada yang habis toner untuk yang perawatan tadi ya, terus 2 ampul layer. Itu maksudnya ampul biru itu? Iya, jadi kita bisa pakai ampul biru juga oke. Kita mau pakai yang seperti esen, kalau pakai The Fame juga boleh. Jadi dia itu supaya untuk menutrisi kulit lebih baik karena pada saat kulit kita membutuhkan perawatan yang lebih, biasanya itu memang dianjurkan itu berupa esen ataupun ampul. Jadi kita bisa pakai ampul yang biru. Jadi pada saat kita pakai itu pakai itu aja nggak ada masalah. Kita pakai The Fame, pakai esen aja juga nggak masalah. Kita pakai 1 kali, udah agak rada kering, kemudian kita pakai lagi 1 layer lagi, rada kering, habis itu baru kita tempel. Seperti itu. Kenapa kok harus 2 layer? Karena dia kondisinya itu kulit kita butuh perawatan khusus, dia bilang. Oh, kalau yang biasa nggak usah ya? Nggak usah. Kalau biasa, yang seperti tadi, yang berminyak, skincare-nya belakangan. Yang kering, skincare-nya di depan. Gitu loh. Kenapa begitu? Kalau kita kelamaan tanpa skincare, begitu kita cuci muka, kemudian kita memperhatikan mata terus, akhirnya dalam 30 menit kulit kita jadi kering banget gitu loh.
untuk kulit yang kering. Gitu. Jadi makanya kenapa untuk orang yang kulit kering, dia itu harus skincare dulu. Habis skincare baru ditempel gitu loh. Habis itu kita tiduran. Habis tiduran angkat tek, udah kita tidur. Seperti itu. Bagusnya pakai malam apa pakai, kan ini habis itu kasih skincare ya? Malam. Oh, malam. Lebih bagus pakainya malam. Habis itu kita pergi tidur. Itu yang lebih the best ya. Karena kenapa? Karena nutrisinya kan banyak di dalam ini ya, di dalam apa namanya itu fukosnya itu. Begitu fukosnya masuk ke dalam kulit kita, kalau malam hari kan dia pelan-pelan bisa nyerap dan bekerja gitu loh. Dan kemudian kan kita lagi tidur, itu lebih efektif daripada kita pakai di siang hari dan kemudian kita mau pakai lagi yang lain seperti sunscreen lah apa segala, sayang gitu loh. Jadi lebih bagus kita pakainya di malam hari, itu yang the best. Terus satu lagi kalau yang ini masker itu, yang masker muka, masker gel, saya pernah dapat itu dari Bu Anita, tapi belum pernah saya pakai. Itu sama waktunya juga 20 menit. Sama. Dia pokoknya ingat, masker itu tidak boleh lama-lama gitu loh. Kalau masker itu sekitar 20 sampai 30 menit itu udah maksimal. Itu udah pasti. Kenapa? Karena sesuatu yang diiniin ke kulit, ditempel ke kulit ya, walaupun dia dalam bentuk jaring ataupun gel, sesudah dia kering, dia itu terjadi kebalikannya. Dia akan mengangkat cairan, masukin ke dalam yang kita tempel itu, gitu loh. Jadi kalau umpamanya kita pakai masker kertas, dia itu ngambil cairan masuk ke dalam kertas itu. Akhirnya kulit kita itu bukannya jadi lembab, tambah kering. Itu merupakan konsep ini ya, konsep sainsnya gitu loh. Makanya kenapa masker itu hanya sekitar 20 sampai 30 menit. Gitu loh. Beda dengan ini ya, beda dengan Peel Off Max ya. Peel Off Max itu beda banget gitu loh. Karena dia memang bukan ini ya, bukan dia merupakan ini sleeping mask. Sleeping mask itu bisa dipakai sepanjang hari, sepanjang malam itu nggak ada masalah. Jadi dia tidak bisa menarik cairan kulit kita itu untuk dibuang, untuk menguap gitu. Itu beda. 24K masker itu juga beda. Itu merupakan sleeping mask. Yang bukan sleeping mask itu hanya boleh dipakai sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi andaikan keluar lagi masker-masker yang lain itu juga sama gitu loh. Jadi yang bukan sleeping mask itu maksimal itu 20 sampai 30 menit cukup. Jangan dipakai berjam-jam karena sayang, aduh masih lembab nih, masih kenyal. Sayang udah pakai 2 jam gitu. Ada yang pakai 4 jam. Nah, itu bukannya makin bagus gitu kulitnya jadi tambah kering karena dia narik cairan untuk masuk ke dalam gelnya. Dan akhirnya kulit kita itu bukannya lembab malah tambah kering dibikin oleh masker tadi seperti itu. Jadi udah cukup jelas ya semuanya ya. Nanti kalau yang sama yang itu, kalau itu sudah saya pakai cuma bisa pakai sekali, terus dimasukin ke dalam itu aja ya. Betul, masukin ke dalam, beli aja toples kecil yang lucu-lucu gitu ya, masukin ke dalam. Kalau kita mau langsung pakai untuk yang tempat lain, umpamanya kita mau taruh di leher, di tangan, kemudian di kaki. Nah, kita bisa langsung cairkan pakai air hangat. Tapi kalau kita mau simpan, udah masukin ke dalam toples, masukin aja ke dalam kulkas. Jangan di freezer. Ingat, jangan di freezer. Masukin aja ke kulkas yang biasa yang di bawah. Dan kemudian pada saat kapan kita mau pakai, kita bisa angkat. Ya, kemudian kita bisa campur dengan air hangat, biarkan sekitar 10 sampai 20 menit, kita kocok-kocok-kocok, dan akhirnya itu udah jadi seperti ini ya, air spirulina hijau-hijau begitu. Nah, itu udah bisa kita pakai. Gitu loh. Jangan terlalu banyak airnya. Kalau terlalu banyak airnya juga ini ya terlalu cair, jadinya nggak enak kan dia masih ada lendirnya ya. Lebih bagus airnya agak sedikit, jadi lendirnya itu masih banyak pada saat kita oleskan itu jadi lebih enak daripada lendirnya itu sudah nggak ada sama sekali. Seperti itu. Terima kasih Bu Liwa. Ada lagi yang mau bertanya? Mau bertanya yang lain juga boleh. Jadi selain produk dari ampul eye patch ini, mungkin ada yang lain kita juga bisa mungkin ada sesuatu yang masih ragu seperti tadi Bu Mary ya. Jadi kalau Bu Mary masih ada keraguan nanti bisa kontak saya, japri saya rangkaian mana yang masih ragu gitu loh. Jadi nanti saya bisa kasih info gitu loh. Ya. Soalnya kalau di Zoom kadang-kadang sinyalnya kurang bagus, jadinya itu ngomongnya jadinya itu seperti berirama antara ya dan tidak, jadi bingung gitu. Jadi bisa kontak saya di HP juga boleh. Jadi
nanti saya kasih tahu rangkaiannya dengan lebih jelas. Bu, saya mau tanya, Boleh. itu mengenai Banaba. Banaba itu kan diminum 1 hari 1 kali. Nah, ada itu saya mau tanya, kalau targetnya dia adalah gula darah rendah ketika pagi hari bangun tidur. Apakah sebaiknya diminum pada saat malam hari ketika selesai makan malam, atau seperti saran Bu Lihwa dulu bahwa Banaba sebaiknya diminum setelah makan yang paling berat? Yang mana, Bu? Jadi sebenarnya antara sebelum makan dan sesudah makan itu banyak yang mempraktekkan gitu loh. Ada yang merasa bahwasanya makan sebelum makan itu lebih baik gitu loh. Jadi sebenarnya masing-masing itu punya satu formulasi sendiri ya. Jadi bagi dia itu secara psikologi dia lebih enaknya itu pagi sebelum makan. Ada yang banyak melakukan seperti itu gitu loh. Tapi sebenarnya dari customer-nya Bu Tias ini dia itu gulanya memang tinggi ya? Dia bangun tidur dicek gulanya di atas 120, sekitar 130, 140. Terus yang tertinggi itu pada saat sesudah makan siang? Oh enggak, saya sih waktu itu ngomongnya dimakan ketika kita selesai makan yang paling berat. Makan siang kan yang biasanya paling berat, karena dia kan sifatnya ngeblok gula gitu. Tapi dia bilang, saya pengen makannya kalau malam gimana, soalnya pagi-pagi supaya gula darah saya turun. Kan sebaiknya di bawah 120. Jadi sebenarnya kalau dia makannya malam ya, itu menurut prinsip saya ya, itu kelamaan. Karena sampai pagi itu butuh 8 jam. Maksudnya kelamaan, apanya yang kelamaan? Jadi prosesnya itu sudah kelamaan, 8 jam udah berlalu, habis itu dia makan. 8 jam dari makan pagi maksudnya? Dari malam. Dia kan makannya malam, habis kan tidur kan? Nah, jadi dia tuh makan malam. Habis selesai dia makan tidur. malam, selesai makan malam baru minum Banaba. Dengan harapan nanti besok paginya gula darahnya dia turun gitu. Oh, dia maksudnya begitu. Yang ada masalah dia bisa coba sih sebenarnya. Soalnya kan tidak ada formulasi khusus ya. Nah, dia bisa coba-coba dengan diri dia sendiri, apakah dia mau makannya itu sebelum makan malam, ya itu juga bisa. Jadi sebelum makan malam juga bagus sebenarnya. Jadi dia makan dulu sebelum makan, habis itu dia makan malam, habis itu dia tidur, habis itu besok pagi dia cek kira-kira gulanya berapa. Itu juga bisa. Seperti itu. Caranya langsung gini atau dibikin minuman? Itu nggak enak kalau langsung dimakan. Mesti dicairin. Oh gitu. Iya, itu benar-benar nggak enak. Rasanya itu memang gimana ya? Benar-benar aneh gitu loh. Jadi bagus dicairin. Pakai berapa perbandingan air? Tergantung selera kita sih sebenarnya. Jadi kalau setiap orang kan punya daya untuk menyerap herbal itu kan beda-beda. Kalau saya tidak suka yang rasanya itu sangat pahit, kemudian kental segala macam, saya pasti pakai airnya lebih banyak gitu loh. Kalau bisa, kalau perlu itu sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi tergantung dia sebenarnya, nggak ada masalah. Dia mau pakai berapa banyak nggak ada masalah. Mau 200 mili oke, 100 mili oke, 50 mili juga oke. Tergantung bagaimana dia menyerap cairan seperti kita katakan jamu lah ya. Itu seberapa mampunya dia merasa itu enak gitu loh, seperti itu. Jadi jangan memberatkan dia gitu. Jadi kalau normal ya sekitar 100 sampai 200 mili oke gitu. Jadi itu sekitar 1 gelas gitu loh. Tapi kalau umpamanya dia maunya lebih kental supaya lebih cepat glek-glek 50 mili juga oke, sebenarnya nggak ada masalah. Pakai air hangat atau air biasa atau lebih enak sih pakai air hangat ya sebenarnya kalau begituan. Jadi rasanya kayak apa sih Bu? Pahit? Sebenarnya saya belum pernah minum, tapi saya tahu bentuknya, gitu loh. Kenapa? Karena kan saya kan gula darahnya rendah. Kalau saya makan itu nanti saya ini lagi pingsan, gitu loh. Makanya saya nggak berani minum sebenarnya. Tapi saya tahu dan rasanya itu nggak enak kalau kita langsung makan. Rasanya kayak
gimana ya, sebal-sebal begitu nggak enak deh pokoknya. Jadi dia bukan seperti ginseng. Kalau ginseng biasa kan enak ya, kita makan langsung ya. Dia Nggak enak. pahit, kemudian ada Nggak enak, manis. Bu. Oh nggak enak. Oh Nggak saya enak, Bu. seneng. Kalau ginseng biasa langsung makan saya malah seneng banget daripada dicampur dengan air, terus terang aja. Saya seneng kalau dimakan langsung. Tetapi kalau yang ini benar-benar nggak enak gitu loh. Jadi lebih bagus kita langsung isi air dulu, kemudian kita iniin, cairin, kemudian kita minum. Itu lebih Tapi enak. kenapa ada tulisannya tidak lengket di mulut gitu, licin gitu, berarti bisa Bisa, diminum? semuanya bisa. Yang atomi semua bisa langsung dimakan, tapi nggak enak, gitu Nggak loh. enak. Nggak enak, gitu loh. Iya. Makasih Bu Liwa. Bu, tadi agak terputus. Banaba ini setelah makan ya? Banyak kasus mereka makan itu sebelum makan, gitu loh. Jadi ada beberapa kasus dari center leader ya, mereka itu makan pagi itu sebelum makan. Jadi itu juga bisa. Jadi nggak merupakan satu keharusan itu sesudah makan sebenarnya. Bisa coba sebelum makan, itu pagi-pagi juga boleh. Nah kita lihat progresnya gitu loh, seperti itu. Jadi sebenarnya itu dia itu buat penghalang supaya kalau kita makan itu gula darah kita itu tidak menjadi tinggi. Sebenarnya hanya itu aja konsepnya gitu loh. Jadi kalau kita membutuhkan waktu jangka panjang karena kita makannya berat ya, itu kan membutuhkan jangka waktu panjang sekitar 1 jam sampai 2 jam ya untuk memproses. Nah kita bisa makan itu sebelum makan juga bisa. Dan banyak orang yang saya juga nggak tahu kenapa banyak yang makan itu pagi ya, pagi sebelum makan gitu loh. Padahal menurut saya lebih bagus makannya itu pada saat makan siang gitu loh. Jadi sebelum makan siang itu sebenarnya lebih baik. Jadi seperti kita makan obat diabetes ya. Jadi obat diabetes itu kan dimakan itu pada saat makan siang itu mungkin sebelum makan. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa lebih bagus pada saat kita makannya besar, kapan itu lebih bagus dimakan sebelum itu. Karena dia butuh waktu 1 jam sampai 2 jam sebelum bereaksi. Untuk yang sudah insulin bisa ya nggak, Bu? Bisa, tetapi dia tidak boleh melepaskan obat dan insulinnya dulu. Itu merupakan satu keharusan. Jadi tetap treatment yang dia pakai itu tetap dilanjutkan, tetapi dia tambah dengan Banaba. Dan kemudian kita lihat perkembangannya. Jadi yang tadinya waktu dia diinsulin ataupun dia makan obat, mungkin aja gula darahnya masih tinggi gitu ya. Nah, begitu dia tambah Banaba, itu gula darahnya itu menjadi lebih turun. Berarti kan ada progres ya. Setelah progresnya itu mungkin sebulan 2 bulan, bisa cek ke dokter. Cek ke dokter, dokter bilang, oh ya rada bagus. Minta dokter turunin dosisnya. Gitu loh. Begitu dosisnya udah turun, lanjutin Banabanya. Kalau sampai beberapa bulan, 2 bulanan begitu masih turun lagi, nah ke dokter lagi. Sampai akhirnya dokter bilang, oke udah nggak usah makan obat lagi, nggak usah insulin lagi. Nah itu berarti merupakan sudah satu perbaikan yang bagus ya, bahwasanya kita bisa lepas obat. Jadi itu merupakan satu urutannya seperti itu. Jadi tetap kita membutuhkan pendamping dokter dan juga pendamping obat-obatan yang tetap kita udah konsumsi gitu loh. Pada suatu saat kalau kita udah bagus ya, itu akan rendah sekali kalau kita makan semuanya. Suntik iya, makan obat iya, kemudian Banaba iya. Begitu kita lihat, waduh ini yang mana nih yang bikin turun? Apakah Banaba, apakah obat, apakah segala macam. Nah, kita ke dokter, kita bilang, dok coba dicek gula darah saya. Begitu dicek, oh ya udah turun banget. Nanti dia kurangin pasti dosisnya. Dia kurangin dosisnya, kemudian kita coba lagi Banaba juga, dan kemudian kita lihat perkembangannya. Kalau makin turun lagi, kita ke dokter lagi, sampai suatu saat dokter bilang, oh kalau begitu kamu nggak perlu makan obat lagi, nggak perlu suntik lagi, karena udah oke. Nah, semua dilepas, Banabanya tetap makan. Seperti itu. Jadi itu merupakan urutan bagaimana untuk melepaskan obat-obatan. Sama juga dengan melepaskan obat-obatan di darah tinggi. Sama juga seperti itu. Jadi dia nyapinya itu pelan-pelan gitu loh, nggak bisa langsung jedek dibuang obatnya, kita minumnya itu mungkin hemohim atau yang lain gitu yang nggak bisa. Jadi berbarengan, kemudian pelan-pelan kita lihat progresnya, kemudian kita lihat, waduh ini kelihatannya darahnya udah turun banget gitu. Kemudian kita cek ke dokter, dokter bilang, oh kalau gitu obatnya kita kurangin dosisnya. Nah kita lihat bagaimana. Nah prosesnya itu seperti itu. Berlanjut seperti itu dan kemudian setelah beberapa lama, dokter bilang, udah kalau gitu rendah banget, udah nggak usah makan obat lagi. Nah udah selesai, obat kita nggak makan, tetapi suplemen yang kita makan kita tetap konsumsi ya.
Jadi itu merupakan salah satu cara yang paling aman ya untuk menyapi penyakit-penyakit kita dengan menggantikan dengan suplemen. Berarti Banaba ini 1 sehari ya, Bu? Ya, sehari 1 gitu loh. Kalau umpamanya kita lihat darah kita, umpamanya gula darah kita tinggi banget, kita mau sehari 2 karena kita makannya banyak itu juga bisa sebenarnya. Tetapi kita harus perhatikan jangan sampai turun banget akhirnya malah kita kelayangan. Itu yang takutnya seperti itu. Tapi kelihatannya setelah dimakan setelah dari Banaba launching ya sampai sekarang tidak ada keluhan sampai gula darahnya turun banget sampai dia kelayangan, tidak ada. Karena kerja herbal itu sangat pelan banget gitu loh. Jadi tidak secepat dengan kimia dari obat-obat dokter. Jadi itu sangat aman banget. Jadi kalau umpamanya gula darahnya ada yang gula darahnya kan di atas 400 ya tiba-tiba mendadak itu 400. Nah, itu kita bisa coba 2 sebenarnya. Jadi kita bisa coba pagi dan siang juga oke. Tetapi kalau masih sekitar ya 120, 200 itu 1 mah cukup gitu loh. Jadi kita bisa ukur-ukur sendiri lah ya gimana baiknya. Jangan sampai kita tiba-tiba jadinya malah pingsan karena kerendahan gula darah kita. Ya, Bu Luha, berarti dengan mengkonsumsi ini suatu saat someday nanti bisa akan lepas dari obat-obatan dari dokter ya? Kalau umpamanya kita memang dan fungsi daripada organ kita semuanya bagus ya, pankreas itu masih oke. Jadi sebenarnya gula itu kan berhubungan dengan pankreas juga ya. Jadi kalau pankreasnya masih bagus, nggak ada masalah, lama-lama perbaikan-perbaikan itu kan terjadi. Sel-sel itu akan membaik sendiri. Nah, begitu dia udah membaik dan pada suatu saat diharapkan itu memang kita tidak perlu mengkonsumsi obat lagi. Itu tujuannya dengan suplemen. Jadi beda dengan kimia. Kimia itu menutupi. Dia tidak akan suatu hari itu tidak lagi makan obat, tidak. Malah obatnya itu dosisnya makin tinggi. Karena kita udah resisten dengan dosis yang kecil. Seperti itu. Beda dengan suplemen gitu loh. Jadi suplemen itu memang kita bisa pelan-pelan menyapi supaya kita memperbaiki sel-sel yang udah ada, pankreas yang diperbaiki ya. Kemudian kita bisa mengeluarkan insulinnya itu dengan lebih aman dari tubuh kita sendiri dan tidak perlu pakai insulin tambahan lagi dari luar. Ya, itu dengan kondisi organnya semua masih bagus. Kalau organnya udah ada yang rusak seperti pankreas, itu rada susah gitu loh. Memang itu perlu bantuan ya. Kalau enggak agak susah karena memang kemampuan organnya itu untuk produksi insulin sudah tidak bisa seperti itu. Ya, Bu Dani, ada yang mau ditanyakan? Ini saya tuh beli lipstik. Udah datang, terima kasih ya ininya. Itu lipstik yang ada Lika ya? Iya, yang apa sih ya? Ada Lika, Liprof. Liprof, iya Liprof. Nah, kan saya juga pernah dapat ini dari Univer. Ini kan bukanya gampang, kan tinggal gini. Ya. Nah, ini kalau ditutup kan ada muncul sedikit gini. Iya. Ya kan? Nah, yang ini nih nggak ada. Ya nggak ada. Terus saya tuh mencetnya dari atas apa dari yang ini? Kalau yang ini kan dari atas dipencet gini kan langsung keluar. Iya. Kalau ini nih, kalau saya pencet kok nggak bisa keluar ya? Coba yang dari bawah coba. Soalnya saya nggak pakai Liprof. Nah, coba ya. kalau dari bawah bisa ya. Dari bawah tuh bisa. Terus ininya harus dicopot. Tapi kok kayak nggak praktis gitu ya. Ininya dicopot. Nah, ini langsung jatuh dari bawah. Oh, begitu. Kayaknya saya rasa kok kan nggak mungkin copotan gini ya. Iya, nggak mungkin. Pasti ada pencetannya. Nah, jadi saya rasa ini pernya apa ya yang rusak apa ya? Kurang jelas sih ya. Aku juga bingung. Tapi kalau dari atas tuh nggak bisa. Maksudnya ini sekali gitu loh. Apa keras banget gitu loh. Kalau biasanya ya, kalau saya lihat manualnya ya, semua ada Lika itu sistemnya pencet, Bu. Jadi ceklek gitu loh. Ya. Semua sistemnya begitu. Makanya pencetnya dari bawah, Bu. Coba itu dari bawah katanya sih. Nih, sama kayak punya saya. Gimana? Coba lihat. Ini. Dia ada benjolannya di atas tuh. Tapi yang dipencet dari bawah, bukan yang di atas. Jadi
Jadi yang di bawah yang datar itu ya, yang bukan benjolan ya. Iya, betul. coba, Ini Bu. saya dorong ya. Ah. Keluar dia. Nah, Yang coba, ada Bu. tulisan Adelika deh pencetnya. Gimana ada tulisan Adelika dipencet kan? Iya. Iya. Iya, sama. Ini kan kayak gini. Ada muncul sedikit ini dipencet, dia keluar. Yang satu Iya, lagi betul. nggak bisa. Nah, Nggak bisa yang memang. Hah? Yang satu lagi itu nggak bisa. Kalau ini saya masukin. Memang ini nggak bisa, Bu, dipencet. Jadi pencetnya dari mana? Yang bawah. Iya, yang ada tulisan. Yang ini kan yang ada tulisan ininya. Jadi kan kalau ini kan ini dia ada tombolannya nih. Tapi yang dipencet dari bawah nih. Nah, jadi keluar. Ya, yang dipencet kalau aku bilang atas ya. Ya, atas pun boleh lah. Ininya. Ya, coba Terus dikeluarin. Kalau ini tadi, ini tuh nggak ada tonjolan ininya, jadi semuanya tuh masuk. Terus ketika aku pencet dari sini nggak bisa, bisanya dipencet dari bawah tapi keluar gini. Oh, berarti dia udah rusak berarti. Mungkin pairnya. Mungkin Lost kali lost. Pairnya itu, pairnya. Dia kan nggak ada pair nih. Beruntung mendapatkan ini ya. Beruntung itu namanya beruntung, bukan tidak beruntung. Jadi tahu gitu ada produk yang begitu. Iya. Wah. Kalau orang lain yang dapat gimana? Itu kalau kasus gitu gimana ya, Bu? Misalnya kita beli Kalau dari di luar, Korea kita terus bisa tuker, cuman karena kita tidak ada di Korea kita nggak bisa nuker. Kalau posisi kita ada di Korea kita bisa langsung komplain. Tapi karena kita nggak di posisi Korea, gimana kita mau kirim balik? Oh, Ayo. artinya berlaku dikirim itu kalau di negara kita berdomisili ya, Bu? Kalau sekarang, umpamanya sekarang nih, semua umpamanya Bu Dani mau bayar ongkos kirim ke sana 300.000, udah kirim aja, mereka bisa tukar kembali. Oh, kan rugi. Makanya lebih bagus beli baru. Gitu loh. Ongkos kirim kan 300.000 ke sana. Ongkirnya tanggung sendiri. Ya udah kalau gitu gini aja, nggak usah dipakai. Nanti kalau ini udah habis, ininya dimasukin ke sini. Nggak tahu, coba aja bisa nggak? Soalnya saya ada satu lipstick yang biasa, itu juga copot, jadi pairnya udah nggak bisa. Jadi saya coba aja sekarang. Saya keluarin aja tanpa luarnya, saya ingin aja langsung lipstick aja begitu. Jadi saya nggak pindahin ke tempat lain. Jadi itu juga ada satu. Misalnya gini. Dikuas aja. Nah, misalnya ini udah rusak. Udah habis ya, aku bisa masukin sini. Nih. Oh, masih bisa tag. Oke. Kalau gitu oke. Ya, Bisa tinggal juga. diganti aja. Nanti ini ambilnya makanya gantian. Ya, pakainya gantian. Kalau nggak mau gantian, manual aja. Kalau nggak mau gantian ya udah manual aja. Seperti saya kan lipstiknya kan banyak tuh, ada 4 atau 5 macam gitu. Ketemu pengen pakai yang warna tua yang udah rusak itu ya udah gue tarik aja keluar manual. Habis itu gue gini-gini ini masukin aja lagi udah nggak usah. Ya saya rasa pairnya ini ya. Mungkin, soalnya saya punya satu juga ada yang rusak, tapi bukan Adelika Lip Rot. Iya, ini rusak nih. Iya, ya sudah cuma mau tanya itu. Itu namanya nasib ya. Beruntung, jangan bilang tidak beruntung. Jadi baru tahu, oh ternyata yang beginian juga bisa rusak pairnya. Nanti kalau ada customer yang beli kita bisa ngomong. Iya, kita bisa tahu gitu. Oh itu rusak gitu loh. Kalau nggak kan kita akan ngeyel, nggak rusak kamu. Iya betul. Makanya saya bilang itu beruntung. Jadi ada pengalaman. Jadi penasaran. Iya benar. Saya belum pakai yang lip rock karena lipstick saya banyak. Yang Adelika yang dulu yang velvet itu yang sebelum Adelika, yang velvet juga aku masih pakai. Jadi ada banyak serinya gitu loh. Aku kan udah dikasih tuh satu sama si Jennifer juga. Itu aku belum pakai. Kenapa? Begitu banyak seri lipstick gitu loh, warna-warni gitu. Aduh, udah banyak sekali. Jadi saya nggak mau buka dulu, biarin dulu. Jadi satu-satu dihabisin dulu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Kapan boleh, pengumuman? Pengumuman apa nih? Kapan pengumuman ABR?
Oh, ABR ya. Kemarin kita udah tanya, katanya mereka karena terlalu banyak ya, hampir 2.000 ini ya, 2.000 tim ya. Jadi mereka itu nggak keburu selesai. Dia bilang sih minggu depan kelihatannya mereka ngejar minggu depan, gitu loh. Tadinya mereka pikir minggu ini selesai, kemudian dia bilang mungkin minggu depan baru bisa diumumkan. Jadi karena mereka ngeceknya satu persatu, gitu loh. Jadi itu kan cukup banyak sekali, gitu loh. Jadi kasihan juga sih dia orang kerjaannya juga lagi numpuk ya karena ada acara offline terus setiap minggu. Jadi mereka itu kelihatannya kerjaannya itu nggak kelar-kelar gitu. Jadi katanya sambil di perjalanan juga mereka ngecekin itu gitu loh. Sambil di pesawat di mana-mana mereka ngecekin itu gitu loh. Sambil ini kalau nggak ada waktu. Karena semua tim itu diturunkan untuk ODS di setiap minggu gitu loh kan. Setiap minggu kan di kota yang berbeda. Gitu. Jadi sangat ini sekali gitu. Ya, Bu, banyak yang semangat. Diharapkan sih minggu depan sih bisa sih. Di minggu depan. Baik, Bu. Terima kasih. Kemudian kalau umpamanya ada yang mau ini ya menjadi besok itu kan kita ada ini ya, ada preview untuk menjadi speaker di ODS ya, apakah itu online atau offline. Kalau ada beberapa orang yang mungkin tertarik ya pengen tahu bagaimana sih mekanismenya ya. Besok itu bisa hadir sebenarnya. Jadi kita tidak perlu menyalakan kamera, kita preview dulu lihat ya bagaimana diajarkan oleh ini ya dari Ibu apa namanya? Ibu Ida dari 4 Darah ya, kemudian juga ada Rini, jadi juga ada Ika. Nah, kita bisa lihat dulu kalau umpamanya memang kita rasa kita bisa untuk menjadi speaker, apakah itu online atau offline ya. Nah, itu kita bisa belajar dari situ. Jadi besok itu rencananya itu malam ya, biasanya sekitar jam 8 sih. Nanti kalau ada linknya saya mau bagikan bagi ada yang mau melihat ya. Nah, itu juga bisa. Mungkin dari Wiwi ya, Wiwi kan udah biasa ya, bisa ini ya, bisa bawa di depan. Nah, itu juga bisa. Ibu Tias, Ibu Dos, ya Rina ya. Kalau ada Anastasia juga boleh, Ibu Dani juga boleh gitu ya. Jadi itu merupakan satu ilmu juga buat kita. Lain kali kita bisa mengisi acara-acara dari Atomi juga, apakah itu online ataupun offline. Jadi kita lihat dulu orang-orang gimana sih gitu ya pelatihannya gitu. Jadi nanti besok itu ada linknya, begitu ada link bagi yang sempat bisa lihat ya, nggak on kamera juga nggak apa-apa, intip aja dulu gitu loh ya. Jadi saya harap kedepannya semua orang itu bisa menjadi speaker sendiri, jadi bisa untuk menyuarakan minimal itu ya suara Atomian gitu loh. Bagaimana pengalaman untuk pakai produk ya. Kalau umpamanya ini ya beberapa produk kan banyak yang, nah itu produk-produk unggulan mungkin kita bisa memberikan satu testimoni ya sekitar 5 menit, dan itu sebenarnya itu benefit juga bagi kita gitu loh. Dan saya rasa itu bagus sekali gitu loh. Dan kebetulan sekali ini kan untuk Tangerang ya, makanya saya dapat linknya gitu loh. Jadi kalau untuk Tangerang nanti kita itu bakal untuk orang-orang yang di sekitar Tangerang itu bisa memberikan kontribusi gitu loh untuk yang offline ataupun yang online gitu loh. Jadi kalau umpamanya Ibu Tias atau Anastasia gitu tertarik, itu kita bisa daftarin sebenarnya. Karena kita kan di wilayahnya Tangerang. Ya, seperti itu. Itu jam berapa? Biasanya sih mereka buka kelas itu di jam 8 gitu loh. Jam 8 Bagi pagi. linknya aja Bu besok. Jam 8 malam. Oh, jam 8 malam. Jam 8 malam. Jadi kita itu dengar aja dulu gitu loh. Mekanismenya itu pengajaran mereka gitu. Mereka sebenarnya itu bukan pengajaran ya, itu sebenarnya bukan kelas speaker gitu loh. Itu sebenarnya itu mereka membuka itu untuk panduan untuk orang-orang yang mau menjadi speaker pada saat ODS ataupun Success Academy ya. Terutama ODS yang Tangerang gitu loh. Tetapi karena kita kan sebenarnya kan kita pengen tahu bagaimana sih untuk menjadi speaker pada saat itu. Nah, kita boleh dengar gitu loh. Jadi kalau umpamanya kita rasa kelihatannya nggak terlalu susah ya, cuman kita bikin teks, kemudian kita majuin ke layar, dan kemudian otomatis ya layarnya itu kan dari mesin ya, dan kemudian kita tinggal baca gerak tangan segala macam. Nah, itu
sebenarnya bisa kita lakukan gitu loh. Nah kita lihat kayaknya enak ya, kayaknya nggak ada masalah, kita bisa coba gitu. Nah mungkin kita bisa apply gitu loh. Kita bisa apply, nanti dipilih oleh kantor gitu loh. Jadi tetap dengan sistem dipilih. Bukan kita umpamanya mau langsung kita bisa menjadi speaker, nggak bisa gitu loh. Paling nggak minimal 5 menit ya, 5 menit atomian story atomi gitu loh. Cerita atomian, apakah dengan koyo, kemudian juga dengan skincare, ya apa aja, tapi yang merupakan produk Indo gitu loh. Jadi intinya kalau ada link besok kita cuma mendengarkan gitu loh, dan kemudian kita mereview diri sendiri. Kemungkinannya kita kayaknya bisa gitu ya. Dan kemudian kalau umpamanya kita merasa kita perlu ini lagi ya, kita bisa buka kelas speaker sebenarnya. Nanti kita bisa minta bantu Laras juga. Laras kan juga udah pernah ini ya ikut speaker training yang di Ibu Ida gitu loh. Kalau saya pernah ikut yang dari Atomi, dan Wiwit juga pernah ikut yang dari Atomi gitu. Dan itu bisa ini ya, bisa kita ajarkan ke teman-teman yang memang tertarik untuk menjadi speaker. Jadi bukan speaker dalam arti kata speaker besar ya. 5 menit Atomian juga, cerita Atomian itu juga speaker sebenarnya gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa mulai belajar untuk menjadi bagian daripada sistem itu sendiri. Jadi sistem itu kan ini ya, bukan hanya kita ikut Zoom aja ya, tapi kita juga berpartisipasi. Jadi masuk ke dalam sistem juga ikut berpartisipasi. Dan saya harap sekarang kita udah dalam satu tahap tertentu ya untuk maju, dan kita itu bisa melakukan satu ini ya, testimoni sebenarnya, dan itu sebenarnya bagus untuk perkembangan grup kita sendiri. Jadi nanti orang-orang melihat, oh ada Bu Dos gitu, jadi kan orang jadi senang gitu ya. Dan orang juga lihat, oh itu ada Bu Tias, wah iya loh berubah, dulunya itu kan nggak tampil di layar, sekarang tampilnya di YouTube gitu ya. Betul, jadi itu membawa pengaruh yang lebih positif ya kepada orang-orang melihat seperti itu. Jadi saya maunya itu kita harus satu step lebih maju lagi. Bukan hanya kita belajar ABR, kemudian juga belajar mengenai ekor, tapi kita juga menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Gitu. Jadi semuanya itu butuh langkah awal lah ya sebenarnya. Jadi bukan sekali jebret orang udah bisa, enggak. Semuanya itu butuh langkah awal. Dan semuanya itu sebenarnya enggak terlalu sulit sih, asal kita mau, kita belajar, itu pasti bisa sebenarnya. Apalagi kalau hanya online punya ya, online kita cuma baca dan kita bisa ngulang-ngulang gitu loh. Jadi kalau umpamanya oh salah gitu ya, selip kata, ulang dong Pak gitu ya, nanti dia ini ya diulang lagi, riset ulang lagi. Waduh ulang lagi dong Pak, nah ulang lagi. Ada yang sampai 50 kali diulang juga oke. Gitu loh. Yang berikutnya yang nunggu yang lama, yang ngomel gitu loh. Waduh lama bener nih sampai diulang berpuluh-puluh kali gitu loh. Nah seperti itu nggak ada masalah, nanti dia cut, di depannya jadi bagus gitu loh. Bahkan yang offline saya pernah lihat itu di-cut sampai bagus loh. Jadi di offline itu kita lihat di bawah dia lagi ngomong itu semuanya itu berantakan. Tapi karena Pak tolong ulang lagi ya, ulang lagi sampai udah banyak, begitu ditayangkan itu semua di-cut sampai urutannya itu jadi bagus, nggak kelihatan dia itu salah sama sekali gitu loh. Jadi kalau online itu enak gitu loh. Jadi benar-benar akan diedit habis-habisan sama mereka. Nah, kalau umpamanya di depan panggung memang susah. Depan panggung offline itu nggak bisa. Jadi kalau kita salah, kita harus jalan terus, nggak bisa berhenti gitu loh. Jadi pokoknya kita akan jalan terus sampai kita selesai waktunya kita turun. Nah, memang itu lebih susah. Jadi kalau umpamanya memang kita mau, kita bisa coba yang dari online dulu. Jadi cerita Atomians ya, sharing-sharing dari leader, nah itu boleh seperti itu. Ya, saya harap semua bisa mencoba lah. Saya rasa semua pasti bisa. Ya. Nanti di-cut terus sampai disuruh pulang, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi semua mau siap mempromosikan iPad ya. Jadi ada teman-teman kan banyak masalah mata itu banyak sekali gitu loh. Jadi itu terutama mata panda gitu ya. Nah, promosikan aja gitu loh. Tetapi orangnya juga harus pakai toner sebenarnya. Jadi kita bisa jual toner dan kemudian juga iPad itu jadi satu set
Oh ya Bu, bicara mata, lutein itu bagusnya dimakan pagi atau malam Bu? Jadi iLutein itu sebenarnya itu dia sama seperti vitamin A ya. Itu kita bisa makan yang paling bagus itu bisa kapan aja sebenarnya, tetapi harus bersama dengan sesuatu bahan yang berbentuk lemak gitu loh. Jadi orang bilang itu makanan. Kadang-kadang orang makan kan belum tentu berlemak. Lebih baik dimakan itu ada kalau kasus di luar negeri ya di Amerika, mereka itu selalu mengkonsumsi itu bersama dengan coconut oil mereka karena itu berupa minyak. Tetapi aku sendiri selalu mengkonsumsinya itu bersama omega. Jadi omega itu kan lemak. Iya. Ya. Jadi omega dan iLutein itu jadi berbareng. Jadi kita bisa makan di malam hari atau kita bisa makan pagi hari terserah. Gitu loh. Mau siang hari juga nggak ada masalah. Tetapi iLutein yang paling bagus kalau kita konsumsi ya, kalau kita perlunya itu aktivitas yang berhubungan dengan mata lebih banyak itu kapan? Jadi ada beberapa orang yang kerja di pagi hari, mereka itu butuh konsentrasi mata di depan komputer di pagi hari. Nah, dia bisa makannya di pagi hari. Tetapi ada beberapa orang perlunya malah di siang hari. Pagi hari banyak meeting, dia bisa makan di siang hari. Tetapi ada yang aktivitasnya lebih banyak di malam hari. Malah susah, malam hari itu mesti lembur terus. Nah, dia bisa makannya di malam hari. Jadi tergantung kebutuhannya kita, gitu loh. Saya lebih senang makannya malam hari karena aktivitas banyak di depan komputer, laptop, Zoom segala macam kebanyakan malam hari. Gitu. Jadi kalau siang saya jarang, malam, pagi nggak pernah sama sekali pagi, gitu loh. Jadi saya selalu makannya itu malam hari. Jadi kadang-kadang begitu selesai siang malam itu sekitar jam 6 ya, mungkin saya ada makan sesuatu, ya saya langsung makan omega sama ini iLutein. Saya langsung makan, habis itu saya zoom, malamnya itu saya nggak makan lagi omega. Seperti itu. Padahal saya tuh aktivitas malam itu kurang karena saya makan omega malam, jadi saya makan malam deh semua. Terserah. Jadi kalau mau digeser omeganya ini juga boleh. Kalau umpamanya kita makannya sebelum makan, ya, jadi kita makannya itu bersama dengan makanan. Makanan kan banyak lemak ya. Ada daging, kemudian ada ikan, ada apa gitu ya. Itu kan sebenarnya itu bisa membantu untuk menyerap iLutein ya. Soalnya lutein itu harus bersama dengan lemak supaya dia menyerapnya itu menjadi maksimal. Gitu loh, penyerapannya menjadi maksimal karena dia sama seperti vitamin A. Jadi larut dalam lemak ya, bukan larut dalam air. Jadi ingat vitamin itu ada dua. Yang pertama larut di air dan kemudian ada larut di lemak. Yang larut di lemak itu adalah ADEK, ADEK gitu loh. Jadi kalau kita makan ADEK, A itu adalah termasuk lutein gitu loh. Jadi kita makannya itu harus bersama dengan lemak. Jadi kalau kita jarang, seperti saya kan jarang makan berlemak gitu loh. Jadi makanya saya pilihnya itu dengan omega. Nggak ada lagi makan lemak yang lain. Saya nggak pernah makan coconut oil gitu loh. Jadi mau nggak mau ya saya pilihnya itu berbarengan dengan omega. Selalu, nggak pernah nggak sama omega. Jadi selalu dengan omega gitu. Jadi untuk makannya. Dan yang bagus ya, iLutein itu menurut penelitian dia bagus untuk otak gitu loh. Jadi untuk saraf otak. Jadi kalau orang yang punya masalah mungkin demensia, pikun, dan kemudian juga Alzheimer, Parkinson. Nah, mulai dikenalkan dengan lutein. Jadi lutein itu penyerapan ke otaknya bahkan lebih banyak daripada penyerapan di mata sebenarnya. Itu menurut dokter yang di Amerika. Jadi itu merupakan penelitian terakhir. Memang dulu itu saya pernah dengar ya, lutein itu menurut penelitian yang baru mereka lakukan itu sebenarnya bukan hanya bagus untuk mata, tapi juga bagus untuk otak. Tapi kemarin itu saya malah dengar dari satu dokter, dia bilang mereka udah rilis ya, itu sebenarnya bagus untuk orang yang punya masalah pikun, kemudian masalah demensia, masalah Parkinson, kemudian juga ada yang berhubungan dengan ini Alzheimer di otak. Nah, penyerapan lutein itu lebih besar untuk otak sebenarnya daripada mata. Jadi bagus banget. Jadi makanya kenapa saya selalu pro 30 mg. Jadi yang premium 30 mg itu lebih bagus. Jadi kalau umpamanya kita minum yang premium 30, itu penyerapan untuk otaknya bakal banyak sekali. Gitu loh, dibanding dengan yang 20 mg. Tapi Parkinson itu kan bukan otak ya, Bu. Parkinson itu kan saraf. Saraf yang berhubungan dari otak dulu. Otak. Dari otak, dia berhubungan dengan motorik. Jadi dari otak dulu. Dari otak baru ke seluruh badan.
Ngerti nggak? Jadi yang berhubungan dengan saraf biasanya itu yang begitu, yang getar-getar itu dari otak dulu. Jadi otaklah yang mempengaruhi semua gerakan kita, gitu loh. Itu Ih, sampai asal-usul dari kaget. Parkinson, Alzheimer, kemudian demensia. Itu asalnya seperti itu. Jadi kalau kita mau makan sesuatu yang berhubungan dengan penyakit itu, kita harus memperhatikan otak kita juga. Gitu. Jadi asal mulanya dari sini sebenarnya. Kebetulan mertua saya Parkinson tapi udah kaku, udah kayak papan gitu. Dia bukan getar ya? Ada yang Berarti getar bisa kan? masih bisa dikasih. Iya, Ada yang kalau suka dia getar. nggak dibantu dengan obat, bergetar terus. Oh gitu. Kalau saya lihat ada beberapa Iya. saudara saya dari pihak suami ya, mereka itu kalau kelihatan tuh getarnya getar banget gitu loh. Jadi udah dari sininya itu udah tidak bisa mengontrol motoriknya dia. Jadi sebenarnya yang perlu diperbaiki saraf yang mana? Yang di otak dong. Karena ini adalah puncaknya. Gitu loh. Jadi makanya kenapa otak itu, saraf otak sangat penting banget gitu loh. Makanya kenapa setelah saya makan lutein, pertamanya kan inget nggak waktu saya kesaksian di IG-nya Laras ya, waktu saya minum yang biasa bukan iLutein yang 30 mg ya, itu masih kedengaran dari saraf otak itu berbunyi gerek 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 gerek. Kalau malam hari mau tidur itu seperti itu. Kenapa? Karena memang ini ya tidak bisa membantu sama sekali. Tapi begitu saya makan 30 mg, gerakan itu langsung stop gitu loh. Jadi dia sangat membantu banget otak kita gitu loh. Sampai sekarang udah saya minum iLutein itu udah 3 tahun ya. Jadi begitu masuk tahun kedua keluar iLutein Premium, saya langsung beli. Jadi tidak ada jeda, saya langsung beli gitu loh. Sebelumnya saya makan 20 mg itu masih kurang memuaskan. Begitu saya makan 30 mg, sampai sekarang itu tidak pernah mendengar di telinga saya itu kalau malam-malam tidur itu ini ya rasa bunyi saraf mata dan otaknya itu jadi gerek gerek gitu loh, seperti ada bunyi gitu ya. Itu benar-benar nggak enak banget gitu loh. Saya pikir saya mau stroke kali ya, seperti itu. Sampai kepikiran seperti itu gitu loh. Jangan-jangan ini bakal jatuhnya stroke. Tapi bukan. Kenapa? Karena saraf matanya itu bergetar gitu. Ada hubungan ke otak juga. Ya, bergetar. Jadi karena saya orangnya sensitif ya dengan pendengaran, akhirnya itu dia ini jadinya itu saya mendengarnya itu seperti sesuatu seperti ada jangkrik gitu. Gerep, gerep, gerep gitu loh. Tapi begitu makan 30 mg itu sama sekali hilang loh. Sampai hari ini. Jadi malam tidur itu nggak pernah ada lagi bunyi-bunyian seperti itu. Makanya bagus sekali dia bisa untuk mata juga untuk pengaruh ke otak kita. Itu saya oke gitu loh. Kalau dokternya menerangkan begitu ya, saya langsung bilang, oh iya benar. Berarti ini hubungannya memang iya seperti itu. Waktu dulu saya pertama kali minum iLutein 3 tahun yang lalu, dia masih bilang probably, mungkin bisa membantu otak. Mungkin gitu loh. Tetapi setelah 3 tahun sekarang dia bilang bisa membantu. Udah ada penelitiannya gitu loh. Jadi memang penelitian dokter itu banyak sekali ya. Kita nggak tahu kapan dia akan rilis ya. Kalau dia bilang mungkin ya kemungkinan bisa membantu gitu. Tapi kalau dia bilang udah positif bisa membantu ya berarti memang mereka udah melakukan penelitian itu. Gitu loh. Aman ya dimakan sebelum makan ya. ya. Yang iLutein ya, iya iLutein bisa makan sebelum makan. Jadi ingat, jadi bukan orang vegetarian ya. Kalau orang vegetarian lebih bagus makan sama omega, gitu loh. Jadi vegetarian kan nggak makan lemak, makan sayuran, itu nggak bisa ngelarutin lutein, sama dia nggak bisa ngelarutin ADEK itu, vitamin ADEK itu nggak bisa. Jadi dia harus makan yang bersama dengan lemak, gitu loh. Jadi dia bisa makan omega vegetarian kan ada, itu juga bisa, nggak ada masalah. Jadi saya kan makan juga omega vegetarian, bukan omega yang dari ikan, karena saya nggak bisa makan omega ikan, gitu loh. Karena saya kan ada alergi beberapa macam ikan, gitu loh. Jadi kalau saya makan omega yang Alaska, wah itu parah itu, benjol saya seluruh badan, seluruh muka, jadi nggak bisa, jadi nggak bisa makan, gitu loh. Jadi saya udah makan 1 botol itu udah ampun-ampun saya gitu loh. Akhirnya sisanya saya kasih Pak Sugi yang makan. Nah akhir itu saya makannya itu adalah omega vegetarian, aman sampai sekarang itu udah hampir 2 tahun ya. Saya makan omega vegetarian nggak pernah ada masalah. Benjolan sedikit pun yang keluar itu nggak ada masalah. Karena memang alergi dengan ikan sebenarnya.
Jadi omega itu juga ada omega yang lemak dari alga itu juga bisa. Jadi belum tentu harus dari lemak ya, nabati, lemak dari hewani ya, nabati juga bisa. Gitu. Mau tanya Bu, ya, gluten untuk anak umur 7 tahun itu boleh Bu? Bisa, tapi usahakan dia minumnya itu 2 hari sekali, jangan tiap hari. Oh, Gitu loh. ya. Kenapa? Karena anak-anak di bawah 12 tahun itu butuhnya hanya 10 mg. Sedangkan kita punya itu kan 20 sampai 30. Kecuali dia punya masalah mata yang parah ya. Ada yang punya masalah mata itu udah parah banget. Ngelihat laptop aja udah begini, ya iPad aja udah begini gitu loh. Jadi udah memang lifestyle dia itu udah parah banget. Nah, itu 20 sampai 30 mg itu aman. Tetapi kalau dia masih normal ya hanya untuk mungkin maintain, memelihara mata segala macam karena dia mungkin suka kadang-kadang itu ada online, ada apa, lihat komputer, handphone. Nah, itu sebenarnya 2 hari sekali cukup. 2 hari sekali karena dia butuh hanya 10 mg sebenarnya. Nah, kenapa kita nggak jorin tiap hari? Kalau kita jorin tiap hari ya, kita harus ingat konsep daripada vitamin lutein, kemudian vitamin A ya, itu sama. A dengan lutein itu sebenarnya hampir mirip ya, cuman beda. A itu sebenarnya untuk saraf, lutein itu untuk pandangan dan kemudian untuk retina ya, jadi beda gitu loh. Makanya kenapa waktu dulu kecil-kecil, waktu kita sekolah kita dikasih vitamin A gitu ya. Nah, sesudah besar kita itu jarang lagi dokter bilang kamu butuh vitamin A karena untuk perbaikan dan pertumbuhan mata itu sudah tidak terjadi. Terjadinya waktu kita kecil gitu loh. Makanya kenapa ada gerakan vitamin A untuk anak TK gitu ya. Orang dewasa ada nggak gerakan vitamin A untuk orang manula? Nggak ada gitu loh. Kenapa? Karena memang udah nggak perlu. Kita perlunya apa? Lutein gitu loh. Karena lutein itu untuk yang sekarang ini gitu loh. Bukan yang udah ada ini untuk yang sekarang untuk cahaya daripada handphone, kemudian juga matahari, kemudian untuk retina, untuk kesehatan syaraf segala macam yang butuhnya itu sudah lutein bukan vitamin A lagi. Tapi kalau anak-anak yang baru bertumbuh itu butuhnya vitamin A dan lutein gitu loh, seperti itu. Jadi kalau vitamin A dan lutein itu kita makan terlalu banyak, itu disimpannya di mana? Simpannya itu di hati. Gitu loh, di liver kita. Nah, begitu liver kita bekerjanya itu sudah over ya karena banyak menyimpan vitamin A dan lutein, dia akan keluarkan kemana? Ke kulit kita. Jadi kalau kita lihat kulit kita itu bakal jadi kuning ininya. Tapaknya kuning, sinnya kuning. Mata juga bisa jadi kuning. Jadi orang seperti sakit kuning. Padahal kita nggak sakit kuning. Karena kita kelebihan vitamin A atau vitamin lutein itu. Gitu loh. Jadi itu memberatkan liver. Makanya kenapa saya bilang kalau dia tidak punya masalah apapun lebih bagus 2 hari sekali. Kecuali kalau dia itu lifestyle anak itu sudah keterlaluan gitu loh. Udah melihat laptop juga udah tidak punya batas waktu ya. Kerja handphone juga tidak punya batas waktu. Matanya sampai kecil ya gitu ya. Sampai udah membaca udah juga susah. Nah, itu butuh yang lebih banyak 20 sampai 30 mg setiap hari boleh. Jadi tergantung lifestyle-nya gitu loh. Ya. Makasih. Jadi itu panduannya. Dan kemudian kalau umpamanya seseorang yang punya liver yang bagus ya, terutama kalau dia makan rhodiola terus, itu kita nggak usah takut penumpukan daripada vitamin A atau lutein. Kenapa? Karena saya makan lutein udah 3 tahun, tapi kulit saya tidak pernah kuning. Nggak pernah. Pagi-pagi kalau bangun itu masih merah gitu, kelihatannya bagus gitu. Kenapa? Karena kita pembuangan livernya itu bagus. Gitu loh. Jadi dia akan buangnya itu melalui liver. Tapi kalau liver kita jelek dan akhirnya itu akan dibuang melalui kulit. Jadi kulit kita jadi kuning jadinya. Itu cuman kejelekannya. Kalau udah begitu kuning gimana, Bu? Berhentikan buat sementara, mungkin sekitar 2 bulan. 2 bulan sampai livernya itu bisa buang, akhirnya kuningnya itu jadi hilang. Nah, kita bisa mulai makan lagi. Seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak numpuk nanti livernya rusak. Ya. Gimana Bu Dani? Saya kan ada kayak mau flag di sini. Terus saya pakai Spot Solution. Kok Spot Solution? Spot Solution kan buat jerawat. Spot Essence, sorry. Spot Essence. Nah, itu
spot out ya. Itu pemakaiannya bagus mau tidur apa siang? Mau tidur dong. Mau tidur kalau ya? siang kita kurang kena, ya? Kalau siang kita nutupnya nggak sempurna pakai ini ya, pakai sunscreen, dia itu bisa jadi menghitam loh. Kecuali kita banyak pakainya, pastikan kita banyak pakainya dan tidak tergerus-gerus ya dengan masker kita, nah itu aman. Jadi kalau kita tidak bisa pastikan begitu, lebih bagus malam hari. Bagus malam ya. Tapi berarti hanya di area situ atau disebar nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi nggak apa-apa ya, sebar nggak apa-apa ya? Boleh nyebar. Tapi kalau umpamanya kita mau ini lebih banyak juga boleh sih sebenarnya. Kita taruh aja lebih banyak. Itu kerjanya gimana ya? Gimana? Spot out itu kerjanya dia menghilangkan lapisan itu. Nah, ini kan berhubungan dengan flek ya. Jadi flek itu sebenarnya itu pertama kali dia menyentuh kulit kita, itu bukan hanya ada di kulit bagian atas ya. Dia juga ada sampai masuk ke dalam lapisan yang ke-7. Jadi lapisan ke dalam. Jadi ada lapisan itu kulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu loh. Nah, kita flek pertama, jadi kita nggak tahu begitu kita terbentuk flek itu pertama kali, apakah dia udah menyentuh lapisan yang ke-7 yang di sebelah dalam atau hanya sampai lapisan ke-3 atau ke-4 gitu loh. Nah, cara kerja daripada spot out essence, kemudian spot out cream ya, dia itu untuk menggerus ya sampai ke lapisan yang dalam. Jadi begitu kita taruh kan dia nyerap dong sampai ke dalam ya. Jadi dia bisa menggerus bukan hanya di bagian luar, tetapi dia menggerus sampai ke bagian dalam, sampai dia itu batasnya itu ada fleknya ada di mana. Nah, kalau saya kan punya flek di sebelah sini. Sebelah sini itu dari SD kelas 3 gitu loh. Jadi itu pasti sudah sampai dalam dan kemudian di dalamnya itu juga menghitam, udah pasti. Karena dari kelas 3 SD. Ya, dan itu susah sekali menghilang. Sampai sekarang saya pakai Sinergy Ampul nomor 1, itu jagoannya untuk menghilangkan flek sampai sekarang aja masih ada. Tetapi mengecil dan memudar. Jadi dia mengecil. Jadi punya saya itu seperti ini ya, seperti tai lalat gedenya. Jadi tai lalat ada beberapa. Jadi ada 3 atau 4 melingkar di sini ya, ada beberapa gitu ya. Nah, dia begitu saya pakai produk Atomy setelah 4 tahun ya, dia itu mengecil gitu loh. Jadi dia mengecil dari tadinya besar seperti tai lalat, dia jadi mengecil, tetapi tetap masih ada di situ gitu loh. Jadi memang udah dari kelas 3 SD itu dia itu memang udah mencemari kulit saya itu sampai ke lapisan yang dalam gitu loh. Dan untuk menggerusnya itu perlu waktu. Bayangin dari SD sampai umur sekarang 52. Bayangkan berapa tahun? Ya. SD kelas 3 berarti umur 10 loh. Berarti sudah ada di kulit saya itu selama 42 tahun. Bisa nggak dalam 4 tahun kita membersihkan itu? Nggak mungkin. Gitu loh. Udah pasti nggak mungkin. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi kalau baru dapet fleknya, harus buru-buru diberesin. Mungkin itu bisa lebih cepat. Gitu loh. Jadi dia akan pelan-pelan menggerus di daerah kulit mana yang dia sudah mendapat noda, jadi mungkin karena di kita baru kena, mungkin dia masih kena sampai lapisan ke-3 sampai ke-4. Ya udah, itu nanti dia akan pelan-pelan menggerus sampai kemudian itu dia menjadi bersih seperti itu. Ya itu bakal lebih cepat karena Bu Dani kan baru kena kan. Tapi kita mesti perhatikan Bu Dani, kadang-kadang kalau dengan usia seperti kita ya, itu mungkin pemicunya itu bukan hanya dari sinar matahari, dari hormon juga bisa. Kalau dari hormon itu bakal lebih lama lagi, gitu loh. Kenapa? Karena hormon kita itu kan diproduksi terus, nggak pernah berhenti. Gitu. Setiap hari terjadi terus. Jadi kalau kita hormon lagi kita nggak seimbang, mungkin aja flek kita menjadi lebih hitam, gitu loh. Jadi saya bisa perhatikan pada saat saya mau menstruasi ya, itu pasti flek saya itu bakal lebih hitam daripada hari-hari normal lainnya, gitu loh. Karena memang hormonnya lagi nggak seimbang. Jadi kalau kita udah tua kayak begini, bukan hanya karena matahari flek kita terjadi, juga karena hormon kita nggak seimbang. Jadi kalau kita pramonopause itu juga bisa bikin muka kita itu agak menghitam gitu loh. Kenapa? Karena hormonnya itu jadi ngaco. Akhirnya itu spot-spotnya itu lebih banyak. Itu juga bisa gitu loh. Jadi itu mesti bagian dalam yang kita perbaiki. Jadi kita bisa makan rhodiola, kita bisa makan pomegranate, kemudian soporaquin. Nah, itu membantu banget untuk bagian dalam. Seperti itu. Ya. Makasih Bu Liwa. Ya. Ada lagi?
mau ditanyakan? Kalau tidak ada, udah 9.30 ya. Saya harap semuanya udah jelas. Kalau ada yang kurang jelas bisa japri saya, nanti saya jawab lagi ya. Kita bisa on kamera dan kemudian kita bisa foto grup, nanti saya sebarkan ke grup ya. Oke, mau sarangi? Sarangi tiap hari. Bu Muji baru keluar. Oke. 1, 2, 3. Sarangi. Oke. Nanti saya bagi di grup ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita company motto dulu ya. Mungkin semua orang udah hafal ya. Kita lanjut aja ya. Apakah semua siap? Ya. Semangat. Menghargai semangat. Visi. Menciptakan visi. Keyakinan. Mengikuti keyakinan. Kerendahan hati. Melayani dengan kerendahan hati. Ayo. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Dadah.